Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Pram untuk tatap muka yang ke-10 untuk mata kuliah agroekologi. Ya, kita tatap muka ke-10 membahas mensiasati penyiraman matahari dengan pola jarwo atau pola tanam jarwo. Nanti kita mensiasati dengan pola tanam jarwo apa dan bagaimana teknisnya, kita akan lihat slide berikutnya. Sistem jajar legowo atau saya singkat jarwo. Legowo diambil dari bahasa Jawa yang berasal dari kata lego yang berarti luas dan dowo yang berarti panjang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan populasi tanaman dengan cara mengatur jarak tanam dan memanipulasi lokasi dari tanaman yang seolah-olah tanaman padi berada di pinggir atau tanaman pinggir, atau seolah-olah tanaman lebih banyak berada di pinggir. Nanti filosofinya membuat semua tanaman menjadi tanaman pinggir, karena tanaman pinggir itu menjadi tanaman yang paling baik pertumbuhannya dan paling baik hasilnya. Pengertiannya, jajar legowo merupakan sistem tanam pindah di mana ada dua baris atau lebih, ya, terdapat lorong kosong memanjang sejajar dengan barisan tanaman padi. Sedangkan dalam barisan menjadi setengah dari jarak tanam antar baris. Jajar legowo super ini yang juga baru, ya, bagaimana sistem produksi padi yang menerapkan secara terpadu teknologi budidaya padi terbaik dari inovasi Balitbangtan, ya, berbasis cara tanam jajar legowo. Ya, nanti kita akan detailkan lebih dalam lagi. Keunggulan dari sistem jarwo yang pertama adalah populasi tanaman bertambah banyak. Efek menjadi tanaman pinggir, karena tanaman pinggir merupakan tanaman yang baik. Pengendalian hama dan penyakit lebih mudah dan juga lebih berdaya guna. Penyediaan ruang kosong untuk penyaluran air dan pengumpulan gulma, keong dan juga yang lainnya bisa bermanfaat, atau mungkin juga sebagai mina padi. Nah, sistem jarwo menurut dari Kementerian Pertanian, jarwo atau jajar legowo adalah satu sistem tanaman padi dengan tujuan meningkatkan produksi padi dengan cara meningkatkan jumlah populasi tanaman dan merekayasa jarak tanam. Manfaatnya, ya, meningkatkan jumlah populasi, memudahkan perawatan, pemeliharaan, menekan serangan hama dan penyakit, hemat biaya pupuk, dan meningkatkan produksi kualitas gabah. Nah, ada dua pendekatan dalam musim kemarau dan musim penghujan, di mana jarak tanamnya akan menjadi lebih lebih lebar untuk kemarau dan juga lebih menyempit untuk musim hujan, karena lebih banyak sinar matahari di musim kemarau, ya, karena musim kemarau lebih banyak sehingga akan lebih lebar. Untuk musim hujan lebih sempit karena memang sinar matahari lebih sedikit untuk sinarannya. Nah, ini ada beberapa tipe, ya, tipe jajar legowo yang sering dipakai oleh petani. Yang pertama adalah tipe 21. Tipe 21 artinya hanya dua baris tanaman, hanya dua baris memanjang, dua baris memanjang. Kalau yang 31, tiga baris memanjang. Kalau 41, 4 tanaman baris memanjang dan memanjang. Ada yang sampai 5:1 dan juga bisa 6 dan lainnya, tergantung dari petani itu sendiri. Tegel ini artinya kubus, ya, bentuknya. Jadi kalau jarak tanam 25 kan berarti sama, antara kiri kanannya sama, sehingga kalau jarwo berarti diambil tengahnya, dimasukkan ke kiri kanannya sehingga jadi lebih luas. Nah, ini lebih detail lagi bagaimana konsep tegel, ya, 25 kali 25 cm, ya. Nah, ini 25 cm jarak antar tanaman satu dengan tanaman yang lain, dan jarak dalam baris, ini baris, ya, ini baris dalam baris 25 jarak antar barisnya juga 25 sehingga
banyak orang menyebut, petani menyebut adalah sistem tanam tegel atau apa namanya kubus ya, bentuknya kubus, jadi persegi, kubus itu berarti sama sisi. Tanaman biasa menggunakan sistem tegel dengan cara tanam 25 kali 25 cm. Populasinya adalah 160.000 rumpun per hektar. Sedangkan cara konsep legowo ya dengan 21 tanaman yang semula di sini ya, digeser ke kiri dan ke kanan, menyisip ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. 25-nya berarti di dalam baris itu tidak 25 cm tetapi menjadi 12,5 cm ya. Populasinya menjadi 213.300 rumpun atau meningkat populasinya menjadi 33,3%. 33,31%. Jadi populasinya meningkat lumayan banyak, 33,31%. Ini konsepnya ya, antara tegel dan juga konsep jajah legowo yang 21. Ini bandingannya pola tanam jarwo dan biasa, dan juga ini yang jarwo, ini tanamannya lebih subur-subur, lebih seger-seger dan lainnya, dan ini yang biasa ya, yang biasa. Kelihatan sekali penampakannya tidak begitu subur untuk yang biasa. Nah, ini bagaimana sih konsep respon tanaman terhadap lama penyinaran ya, ini di mana penyinarannya lebih banyak, di sini lebih sedikit dan lebih sedikit lagi ya, akan merespon tanamannya akan merespon. Kalau ini dianggap mendung, berarti ini yang dianggap sinarnya di sini, sinar sini. Ini berarti ini yang short di plant. Nanti tanaman-tanaman yang membutuhkan sinar matahari dalam jumlah yang sedikit. Yang ini yang terang berarti ada sinar, di sini yang mendung. Untuk yang long di plant berarti ini yang panjang ya, karena long day time berarti hari panjang. Sedangkan ini adalah natural day, jadi yang normal gitu ya, normal seperti ini. Kalau bisa panjang seperti ini bisa lebih bagus lagi. Nah, ini bagaimana sih sudut pandang ya, sudut datang sinar matahari dari sudut artinya memang dari pagi, siang dan sore. Ini yang paling bagus adalah yang di siang hari, karena ini langsung menuju titik permukaan bumi ya. Di sini hamparannya akan lebih luas ya, dan lebih fokus di sini. Sedangkan ini kan miring dan juga di sore hari lebih miring. Ini keterangannya bisa kita detilkan lebih lanjut. Hasil penelitian antara legowo 21 dengan tegel yang 25 kali 25 cm ya, kita lihat bersama bahwa variabel tinggi tanaman paling bagus di tegel. Tinggi tanaman ya, tingginya 105,0, paling tinggi ya, saya kasih bintang paling tinggi. Jumlah anak perumpun paling tinggi di musim tanam pertama untuk jajah legowo 21, karena jumlah anakannya bisa mencapai 23,6, lainnya di bawah 20. Jumlah malai juga paling bagus di musim tanam 1 ya, jumlah malainya 20,1, lainnya di bawah 20 semua. Jadi saya kasih bintang lebih bagus. Jumlah gabah per malai yang paling bagus di tegel 161,6 ya. Gabah isi persentase yang terbagus sama antara musim tanam 1 75,2 dan juga musim tanam 1 yang tegel 75,2 sama. Bobot 1000 biji 1000 butir per gram itu tertinggi di tegel di 25,9. Tetapi hasil gabah kering giling ya, persentase kadar air 14%, paling tinggi adalah di musim tanam 2 untuk jajah legowo 21, karena hasilnya adalah yang tertinggi, terberat, yaitu 8,60. Ini dari hasil penelitian Abu Rahman 2011. Ini menunjukkan bahwa jajah legowo lebih potensi untuk dikembangkan karena hasilnya lebih bagus, jumlah anaknya juga lebih banyak, jumlah malai juga lebih banyak, gabah isi juga lebih tinggi ya. Jadi kalau tinggi tanaman tidak pengaruh ya, semakin tinggi, tapi kalau semakin mudah roboh ya juga menjadi jelek. Dilanjutkan. Nah, ini beberapa penampakan yang sudah diterapkan oleh petani ya, penerapan beberapa konsep jajah legowo 21 berarti 2 baris memanjang, jajah legowo 31 berarti 3 baris memanjang,
jajar gawa 41 berarti 4 baris memanjang, dan jajar gawa 51 5 baris memanjang, tergantung dari petaninya mau menerapkan seperti apa. Nah, ada kendala di masyarakat, di petani, bagaimana pola Jarwo lebih menguntungkan tetapi pola lama sulit berubah. Artinya untuk pola tegel itu sulit berubah, padahal hasilnya lebih menguntungkan. Menurut Pak Ganjar ya, Pak Ganjar ya, di Denpam Jajar Gawa Super, dia menunjukkan bahwa pola Jarwo lebih menguntungkan, naik 30% hasilnya ya. Artinya lebih menguntungkan bagi petani begitu. Nah, ternyata Jajar Gawa itu tidak hanya untuk tanaman padi, tapi juga untuk tanaman-tanaman yang lain. Ini salah satunya contoh tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman C4 atau membutuhkan sinar matahari dalam tempo yang lama ya, lama. Ini bisa dipakai Jajar Gawa 21 dan Jajar Gawa 41 untuk tanaman jagung ya. Nah, ini 2, nanti 21 memanjang, 2 memanjang, berarti kalau 41 yaitu 4 memanjang. Tergantung dari petaninya dan juga tergantung dari tingkat kesuburan ya sebenarnya juga. Ini ternyata Jajar Gawa bisa dipakai di beberapa tanaman yang lain begitu. Ini juga menarik, Jarwo juga bisa sebagai tumpang sari ya. Ini 2 tanaman jagung memanjang, lalu tengahnya ada tanaman kacang panjang. Di sini 1 2 3 4 memanjang untuk jagung, sela-selanya 1 2 3 untuk tanaman kedelai. Dan ini juga tanaman padi ya, dengan tanaman kacang panjangnya juga bisa Jarwo bisa diterapkan untuk tumpang sari ya. Nah, ini juga Jarwo bisa di konsep dengan ikan atau mina padi ya. Ini ya Jarwo dengan konsep 1 2 3 ya, 31, tapi di sini ada ikan ya. Ada ikannya ikan nila ya. Di sini 1 2 ikan nila ya. Di sini juga 1 2 ikan lele. Jadi Jarwo bisa diterapkan untuk mina padi, untuk jagung, untuk tumpang sari, atau mungkin ini juga Jarwo untuk tanaman pisang ya. Tanaman pisang ya semula menjadi pola tegel yang sama, jaraknya menjadi yang lebih rapat di baris ya. Ini agak luas untuk irigasi, untuk transport dan lain-lainnya, sehingga juga lebih menguntungkan. Ternyata juga bisa dipakai untuk tanaman pisang. Nah, terima kasih kepada petani, terima kasih kepada Bapak Tani, terima kasih kepada Ibu Tani, jasamu sungguh mulia. Nah, ini adalah tatap muka yang ke-10, mensiasati penyinaran matahari dengan pola Jarwo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.